Halo, selamat datang di video tutorial teknik sepeda motor. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu komponen yang terdapat pada sepeda motor berteknologi PJM-FI, yaitu DLC. DLC adalah komponen yang terdapat pada sepeda motor berteknologi PJM-FI yang digunakan mekanik saat akan melakukan prosedur reset ECM, reset sensor throttle position, dan setting altitude mode atau setting ketinggian. Lalu, kapan seorang mekanik harus menjalankan prosedur reset ECM, reset sensor TP, dan setting ketinggian? Prosedur reset ECM dilakukan seorang mekanik setelah perbaikan terhadap kerusakan komponen sistem PJM-FI, baik itu kerusakan pada unit sensor maupun hubungan antara ECM dengan unit sensor, untuk menghapus kode kegagalan sensor yang tersimpan pada memori ECM. Prosedur reset sensor TP wajib dilakukan oleh seorang mekanik jika sebelumnya dilakukan penggantian salah satu part yang berhubungan dengan sistem bahan bakar, semisal throttle body atau pipa intake, idle air screw, pompa bahan bakar atau saringan bahan bakar, injektor, dan O2 sensor. Kemudian, prosedur reset sensor TP juga wajib dilakukan jika sebelumnya dilakukan penggantian salah satu part engine, semisal cylinder head, valve guide, valve seat, silinder, piston, dan ring piston. Prosedur setting altitude mode atau setting ketinggian dilakukan seorang mekanik untuk menyesuaikan kondisi unit sepeda motor terhadap ketinggian daerah setempat. Sebagai contoh, mode 1 biasanya ada pada ketinggian mula sampai dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2 itu ada pada ketinggian 2000 sampai dengan 2500 meter di atas permukaan laut. Mode 3 ada pada ketinggian 2500 sampai dengan 3500 di atas permukaan laut. Mode 4 ada pada ketinggian 3500 atau yang lebih tinggi di atas permukaan laut. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana prosedur reset ECM pada unit berteknologi PJM-FI. Sebelumnya, alat yang kita gunakan dalam melakukan reset ECM adalah Special Tools SCS Connector. Pertama, pastikan Anda mengetahui letak DLC pada unit. Kemudian, buka cover penutup dan keluarkan DLC agar Anda mudah dalam melakukan proses reset ECM. Pastikan kunci kontak ada pada posisi off. Selanjutnya, lepaskan DLC cap atau penutup DLC dan pasangkan SCS konektor terhadap DLC. Pastikan Anda melakukan pemasangan dengan baik dan benar. Kemudian, arahkan kunci kontak ke posisi on. Selanjutnya, lakukan pelepasan dan pemasangan kembali SCS konektor terhadap DLC dalam waktu kurang dari 5 detik. Jika sudah, lampu indikator atau mil akan berkedip dengan kedipan cepat, menandakan prosedur reset ECM yang Anda lakukan sudah berhasil. Selanjutnya, arahkan kunci kontak ke posisi off dan lepaskan SCS konektor terhadap DLC. Kemudian pasangkan penutup DLC. Berikutnya, kita akan mendemonstrasikan prosedur reset sensor TP pada sepeda motor berteknologi PJM-FI. Sebelumnya, pastikan ECM tidak lagi menyimpan kode kegagalan unit sensor. Tools yang kita gunakan dalam menjalankan prosedur reset TP adalah SCS konektor dan jumper line. Pastikan kunci kontak ada pada posisi off. Selanjutnya, buka DLC cap atau penutup DLC dan pasangkan SCS konektor terhadap DLC. Pastikan Anda melakukan pemasangan dengan baik dan benar.
Kemudian lepaskan soket sensor EOT dan hubungkan jumper line pada terminal yang ada pada soket sensor EOT. Selanjutnya, putar kunci kontak ke arah on. Kemudian lepaskan jumper line dari soket sensor EOT dalam waktu kurang dari 10 detik. Maka lampu indikator atau mil akan berkedip dengan kedipan pendek secara terus-menerus pola penerima reset. Selanjutnya, arahkan kunci kontak ke posisi off dan pasangkan kembali soket sensor EOT pada sensor. Selanjutnya, lepaskan SCS konektor dan pasang penutup DLC. Nah, setelah semua selesai, hidupkan mesin dalam putaran stasioner selama 20 menit. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan prosedur setting altitude mode atau setting ketinggian pada unit berteknologi PGM-FI. Sebelumnya, pastikan ECM tidak lagi menyimpan histori kegagalan sensor. Kemudian, alat yang kita gunakan dalam menjalankan prosedur ini adalah SCS konektor. Pastikan kunci kontak ada pada posisi off. Kemudian, buka DLC cap dan pasang SCS pada DLC. Kemudian buka handle gas secara penuh dan tahan. Selanjutnya putar kunci kontak ke posisi on. Jika mil berkedip dengan kedipan cepat, maka itulah waktu di mana kita melakukan pilihan mode dengan durasi 5 detik. Caranya, jika kita ingin ada pada mode 1, maka setelah mil berkedip dengan cepat, lepaskan handle gas dan tunggu selama 3 detik. Contohnya, mil berkedip cepat dan lepaskan handle gas. Kemudian tunggu selama 3 detik. Maka mil akan berkedip 1 kali, berulang menandakan mode ada pada mode 1. Jika kita ingin ada pada mode 2, tinggal kita tambahkan lagi hentakan gas 1 kali setelah hentakan pertama dengan durasi waktu 0,5 detik. Contohnya, setelah kedipan cepat, hentakan pertama, tarik kembali dan hentakan lagi. Lampu mil akan berkedip 2 kali secara berulang, menandakan mode ada pada mode 2. Begitu juga jika kita ingin ada pada mode 3 atau mode 4, tinggal kita menambahkan hentakan pada handle gas. Jika sudah berhasil, arahkan kunci kontak ke posisi off. Lepaskan SCS konektor. Pasang kembali DLC cap, kemudian rapikan kembali cover penutup seperti semula. Demikianlah tutorial penggunaan DLC pada unit berteknologi PGM-FI. Ingat, tidak ada yang susah untuk kita pelajari, yang susah itu adalah bagaimana membuat kita selalu ingin belajar. Sekian dari saya, salam satu hati.